Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dermawan atau senang bersedekah, apalagi di bulan Ramadan. Bahkan kedermawan Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan diibaratkan layaknya angin yang berhembus. Seperti yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adalah Nabi Muhammad SAW orang yang paling dermawan dalam kebaikan dan sifat dermawannya semakin bertambah pada bulan Ramadan. Tatkala malaikat Jibril menemui beliau Nabi SAW untuk mengajarkan Al-Quran. Jibril alaihissalam biasa mendatangi beliau setiap malam bulan Ramadan hingga berakhirnya bulan tersebut. Pada setiap malam itu, Nabi senantiasa memperdengarkan bacaan Al-Qurannya kepada Jibril. Apabila Jibril alaihissalam menjumpai beliau, maka beliau sangat dermawan pada kebaikan melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lantas, kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa sehingga Nabi Muhammad SAW beliau lebih banyak melakukan kebaikan dan bersedekah di bulan Ramadan? Kenapa Ramadan istimewa? Umat muslim tentu sudah tidak asing dengan nuzulul Quran atau hari diturunkannya Al-Quran, yakni pada tanggal 17 Ramadan. Peristiwa ini niscaya menjadi momen istimewa karena Al-Quran merupakan pegangan dan pedoman hidup bagi umat Islam. Selain itu, peristiwa ini juga menjadi bukti nyata bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang berbunyi, Allah Ta'ala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya, yaitu dengan memilihnya sebagai bulan diturunkannya Al-Quran Al-Azim. Tafsir Ibnu Katsir. Paparan Ibnu Katsir tadi adalah penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bahkan bukan hanya kitab Al-Quran yang Allah pilih untuk turun di bulan Ramadan. Kitab-kitab lain yang diberikan kepada nabi-nabi terpilih pun juga terjadi di bulan Ramadan. Kitab Zabur diturunkan tanggal 6 Ramadan. Sementara kitab Taurat dan kitab Injil diturunkan di tanggal yang sama namun di tahun yang berbeda, yakni 12 Ramadan. Karena menjadi bulan turunnya kitab yang sempurna, Allah pun menyisipkan kebaikan-kebaikannya yang lain di bulan Ramadan yang kemudian menjadi keistimewaan bulan Ramadan. Keistimewaan itu diantaranya adalah dikabulkannya doa-doa, dilipat gandakannya pahala, dibukanya pintu-pintu surga, dan menjadikannya penuh dengan keberkahan. 7 keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bulan suci Ramadan telah disempurnakan Allah dengan sederet keistimewaan dan juga keutamaan. Apabila kita sebagai umat Islam menjadi bulan Ramadan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka kita akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, tak heran jika Nabi Muhammad menjadi lebih dermawan di bulan Ramadan. Pasalnya ganjaran yang akan didapat dari menjalankan ibadah bulan Ramadan sekaligus bersedekah akan berkali-kali lipat lebih dari yang dibayangkan. Berikut 7 keutamaan sedekah berdasarkan hadis Nabi SAW dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Dosa-dosa dihapuskan. Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. 2. Pahala berlipat-lipat. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. 3. Harta menjadi berkah. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. 4. Masuk surga lewat pintu khusus. Orang memberikan menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga.
Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari. 5. Bebas dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabarani, disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. 6. Hati jadi lapang dan bahagia. Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga selengkangnya. Orang yang bersedekah dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya ia merasakan setiap lingkar baju besinya mereka erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Hadis riwayat Bukhari. 7. Dapat naungan di hari akhir. Rasulullah SAW mengisahkan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di hari akhir, hari yang tidak ada naungan selain dari Allah. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Sederet keutamaan sedekah yang disebutkan tadi memang tidak hanya diberikan pada bulan Ramadan saja, tetapi diberikan oleh Allah kepada seluruh hambanya yang bersedekah di bulan apapun. Namun bayangkanlah bagaimana jika keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan sedekah digabungkan dalam satu waktu. Betapa luar biasanya. Ia seperti yang dikatakan dalam hadis Nabi SAW. Sesungguhnya di surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Allah menganugerahkannya kepada orang yang berkata baik, bersedekah makanan, berpuasa, dan sholat dikala kebanyakan manusia tidur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat yang beriman, tidak akan merugi bagi siapapun yang melakukan sedekah di bulan Ramadan, karena ia akan mendapatkan banyak kebaikan dan pahala yang akan menjadi bekalnya di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika seorang muslim menunaikan ibadah haji ataupun umroh, sebagian ada yang mengalami kejadian aneh. Kejadian ini bukan menjadi rahasia umum, karena dialami oleh hampir semua orang yang telah beribadah di kota kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad SAW tersebut. Alhasil, banyak yang beranggapan bahwa apa yang dialami oleh seseorang ketika menunaikan ibadah di tanah suci merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air. Jika kita senantiasa berbuat baik dan berangkat dengan harta yang halal, maka biasanya apa yang kita alami di tanah suci tentu akan menjumpai hal-hal yang baik-baik saja. Namun kisah lainnya, seperti dituturkan seorang pembimbing travel umroh di Jakarta, salah satu jamaahnya mengalami kejadian yang bisa dibilang langka, baik di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah, ataupun di tempat pelaksanaan ritual umroh lainnya. Aurat sang muslimah senantiasa terbuka begitu saja. Bahkan ia mengalami bingung, sebab tak ada angin yang menyingkap pakaiannya, ataupun penyebab lainnya. Karenanya, di sepanjang menjalankan ibadah sunnah itu, muslimah hanya bisa meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan yang mungkin tak disadarinya. Terus seperti itu hingga ia kembali ke negeri tercinta. Dan beberapa waktu setelah itu, teka-teki misteri kejadian aneh yang dialaminya di tanah suci terbongkar sudah. Sebab berdasarkan penuturan pembimbing umroh itu, keluarga yang membiayai saya umroh ditangkap polisi. Rupanya, uang yang digunakan untuk membiayai umroh sang muslimah berasal dari sumber yang tidak halal, yakni dengan cara menipu. Sahabat yang beriman, itulah kisah yang bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, suatu saat nanti akan ada balasannya, baik ataupun buruk. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.